Video ini membahas kisi-kisi soal perawat terampil sesuai pada tabel berikut. Untuk lengkapnya, kalian juga bisa beli buku terkait soal-soal PPPK Perawat tahun 2025 yang tertera di video ini. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Dalam sebuah program pengabdian masyarakat yang diinisiasi Kejaksaan, Anda sebagai perawat ditugaskan untuk melakukan penyuluhan tentang pencegahan penyakit menular di sebuah desa terpencil. Warga menunjukkan resistensi karena merasa pendekatan tenaga kesehatan terlalu menggurui dan tidak sesuai kearifan lokal. Apa strategi terbaik yang dapat Anda lakukan? A. Tetap menyampaikan materi sesuai modul resmi tanpa kompromi. B. Mengubah metode menjadi diskusi partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat. C. Menunda penyuluhan hingga warga lebih siap menerima. D. Menyerahkan program sepenuhnya kepada aparat desa. E. Mengurangi informasi teknis agar lebih singkat dan tidak membosankan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengubah metode menjadi diskusi partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat. Karena pemberdayaan masyarakat membutuhkan pendekatan partisipatif. Melibatkan tokoh lokal akan meningkatkan kepercayaan warga, menumbuhkan rasa memiliki, serta menjadikan pesan kesehatan lebih relevan dan diterima tanpa kesan menggurui. Soal nomor 2. Seorang pasien pasca operasi usus buntu di ruang perawatan Kejaksaan menunjukkan tanda-tanda infeksi luka, demam, kemerahan, keluarnya cairan. Dokter belum hadir dan keluarga pasien mendesak untuk segera diberikan antibiotik tambahan. Bagaimana keputusan profesional Anda? A. Memberikan antibiotik tambahan sesuai permintaan keluarga. B. Menunda tindakan dan menunggu dokter datang. C. Mengalihkan perhatian keluarga agar tidak panik. D. Membiarkan kondisi pasien karena antibiotik sudah diberikan sebelumnya. E. Melakukan observasi tanda vital, menjaga aseptik, dan segera melaporkan kepada dokter. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melakukan observasi tanda vital, menjaga aseptik, dan segera melaporkan kepada dokter. Karena perawat tidak berwenang memberikan antibiotik tanpa instruksi dokter, tetapi memiliki tanggung jawab mengobservasi, menjaga prinsip aseptik, serta melaporkan segera demi keselamatan pasien. Soal nomor 3. Seorang ibu melahirkan di ruang persalinan menunjukkan perdarahan postpartum lebih dari normal. Keluarga histeris dan meminta agar dilakukan transfusi darah segera, padahal stok darah terbatas. Langkah keperawatan prioritas Anda adalah A. Melakukan kompres dingin di perut pasien sambil menenangkan keluarga. B. Memberikan cairan infus dan melakukan masase fundus uteri untuk menghentikan perdarahan. C. Meminta keluarga mencari donor darah secepatnya. D. Membiarkan pasien beristirahat sambil menunggu instruksi dokter. E. Menunda tindakan karena transfusi tidak tersedia. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan cairan infus dan melakukan masase fundus uteri untuk menghentikan perdarahan. Karena tindakan segera pada perdarahan postpartum adalah menghentikan sumber perdarahan dan mempertahankan sirkulasi. Masase fundus uteri dan pemberian cairan infus adalah langkah keperawatan prioritas sebelum tindakan medis lanjutan dilakukan. Soal nomor 4. Di ruang rawat anak, seorang pasien usia 6 tahun dengan pneumonia berat menolak minum obat karena takut rasanya pahit. Orang tuanya memaksa dengan cara kasar hingga anak menangis histeris. Sebagai perawat, langkah terbaik Anda adalah A. Membiarkan orang tua memaksa demi kepatuhan obat. B. Menunda pemberian obat sampai anak tenang. C. Memberikan obat melalui injeksi tanpa persetujuan anak. D. Mencari metode kreatif seperti mencampur obat dengan makanan minuman sesuai izin dokter. E. Membiarkan obat tidak diminum karena anak menolak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mencari metode kreatif seperti mencampur obat dengan makanan minuman sesuai izin dokter. Karena dalam asuhan keperawatan anak diperlukan pendekatan atraktif dan non-traumatis. Kreativitas perawat membantu anak lebih kooperatif tanpa menimbulkan trauma psikologis. Soal nomor 5. Seorang pasien tahanan dengan gangguan jiwa menunjukkan perilaku agresif, berteriak, dan mencoba melukai dirinya sendiri. Petugas keamanan meminta Anda memberikan obat penenang segera. Namun pasien menolak keras. Apa yang harus dilakukan? A. Memberikan obat secara paksa dengan bantuan petugas keamanan. B. Menenangkan pasien dengan komunikasi terapeutik sebelum intervensi obat. C. Membiarkan pasien sampai lelah sendiri. D. Menunggu dokter tanpa melakukan apapun. E. Mengikat pasien secara fisik agar tidak membahayakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menenangkan pasien dengan komunikasi terapeutik sebelum intervensi obat. Karena
Asuhan keperawatan jiwa mengutamakan pendekatan non-fisik melalui komunikasi terapeutik. Obat boleh diberikan hanya dengan pertimbangan medis, tetapi upaya pertama adalah deeskalasi verbal yang aman. Soal nomor 6. Dalam program pemeriksaan kesehatan masyarakat binaan Kejaksaan, Anda menemukan sebagian besar warga enggan ikut karena takut hasil pemeriksaan dimanfaatkan untuk kepentingan hukum. Sebagai perawat komunitas, apa langkah strategis Anda? A. Menyampaikan bahwa program wajib diikuti tanpa pengecualian. B. Mengabaikan warga yang tidak mau ikut. C. Melibatkan tokoh masyarakat dan menjelaskan manfaat kesehatan serta kerahasiaan data. D. Membiarkan hanya warga yang mau saja ikut. E. Menyerahkan masalah sepenuhnya kepada aparat kejaksaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melibatkan tokoh masyarakat dan menjelaskan manfaat kesehatan serta kerahasiaan data. Karena perawat komunitas harus membangun kepercayaan masyarakat. Penjelasan transparan dengan dukungan tokoh lokal menumbuhkan partisipasi warga dan mengurangi rasa takut terhadap penyalahgunaan data. Soal nomor 7. Dalam kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba di kalangan remaja binaan Kejaksaan, sebagian peserta justru menertawakan materi dan tidak serius mendengarkan. Beberapa malah menganggap penyuluhan hanya formalitas. Sebagai perawat yang bertugas, langkah inovatif apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menggunakan metode role play dan testimoni nyata agar remaja lebih terlibat. B. Mengabaikan peserta yang tidak serius agar fokus pada yang mendengarkan. C. Menghentikan penyuluhan karena dianggap sia-sia. D. Menyampaikan materi secara cepat agar kegiatan segera selesai. E. Meminta aparat kejaksaan memberi sanksi pada peserta yang tidak serius. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menggunakan metode role play dan testimoni nyata agar remaja lebih terlibat. Karena pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas transfer informasi, tetapi juga perubahan perilaku. Menggunakan metode partisipatif membuat materi lebih bermakna, remaja merasa terlibat, dan pesan lebih membekas. Soal nomor 8. Pasien dengan riwayat diabetes mellitus menjalani amputasi minor di ruang perawatan Kejaksaan. 2 hari pasca operasi, pasien merasa cemas, menolak makan, dan menyatakan hidupnya tidak berguna lagi. Apa intervensi keperawatan terbaik yang Anda lakukan? A. Memberikan obat penenang sesuai permintaan keluarga. B. Mengabaikan karena kondisi psikologis akan membaik sendiri. C. Memberikan dukungan emosional, edukasi, serta melibatkan pasien dalam perawatan luka. D. Menyerahkan sepenuhnya ke psikolog tanpa intervensi perawat. E. Membatasi interaksi agar pasien tenang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberikan dukungan emosional, edukasi, serta melibatkan pasien dalam perawatan luka. Karena pasien pasca amputasi sering mengalami krisis psikologis. Peran perawat adalah mendukung adaptasi fisik dan emosional agar pasien kembali percaya diri dan tidak mengalami depresi berkepanjangan. Soal nomor 9. Seorang ibu hamil 34 minggu dengan preeklamsia berat mengalami tekanan darah sangat tinggi. Dokter belum hadir, dan keluarga cemas menuntut tindakan segera. Sebagai perawat, apa prioritas Anda? A. Memberikan obat antihipertensi tanpa instruksi dokter. B. Menenangkan keluarga sambil menunggu dokter. C. Membiarkan ibu beristirahat hingga dokter tiba. D. Mengizinkan keluarga memberi obat herbal untuk menurunkan tekanan darah. E. Memantau tanda vital, memberikan posisi miring kiri, dan menyiapkan peralatan emergensi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memantau tanda vital, memberikan posisi miring kiri, dan menyiapkan peralatan emergensi. Karena dalam kasus preeklamsia, intervensi keperawatan segera diperlukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Perawat berperan aktif dalam stabilisasi kondisi ibu sebelum tindakan medis definitif dilakukan. Soal nomor 10. Seorang anak usia 10 tahun korban kecelakaan lalu lintas harus menjalani pemasangan gips. Anak menolak keras dengan tangisan histeris karena takut prosedur. Orang tuanya pun ikut panik. Bagaimana intervensi terbaik Anda sebagai perawat? A. Meminta orang tua memaksa anak agar segera dipasang gips. B. Memberikan sedasi tanpa penjelasan agar anak tenang. C. Menggunakan komunikasi terapeutik, menjelaskan prosedur dengan bahasa sederhana, dan memberikan distraksi. D. Menunda pemasangan hingga anak berhenti menangis. E. Mengalihkan anak ke dokter lain tanpa intervensi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menggunakan komunikasi terapeutik, menjelaskan prosedur dengan bahasa sederhana, dan memberikan distraksi. Karena anak memerlukan pendekatan khusus agar kooperatif. Teknik komunikasi yang sesuai usia dan distraksi akan mengurangi ketakutan, meningkatkan kerjasama, serta menjaga kepercayaan antara perawat, pasien,
dan keluarga. Soal nomor 11. Di ruang tahanan, seorang pasien dengan gangguan skizofrenia berbicara sendiri, tampak gelisah, dan menolak makan. Rekan sejawat menyarankan untuk langsung memberikan injeksi antipsikotik. Bagaimana pendekatan yang paling tepat? A. Menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik dan membangun rapor sebelum tindakan medis. B. Memberikan obat injeksi segera agar gejala cepat teratasi. C. Membiarkan pasien tanpa intervensi karena tidak membahayakan. D. Meminta petugas keamanan mengikat pasien. E. Menunggu pasien tenang sendiri baru diberi makan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik dan membangun raport sebelum tindakan medis. Karena pasien dengan gangguan jiwa membutuhkan rasa aman dan kepercayaan sebelum menerima intervensi. Komunikasi terapeutik adalah langkah awal yang sesuai standar etik, legal, dan profesional. Soal nomor 12. Dalam kegiatan posyandu binaan kejaksaan, ditemukan banyak balita dengan status gizi buruk. Namun, orang tua menolak program makanan tambahan dengan alasan anak mereka sudah terbiasa dengan pola makan keluarga. Sebagai perawat komunitas, apa langkah efektif Anda? A. Menyalahkan orang tua karena lalai memberikan gizi. B. Memaksa anak-anak mengonsumsi makanan tambahan yang diberikan. C. Membiarkan karena gizi buruk adalah pilihan keluarga. D. Melibatkan kader posyandu untuk memberikan edukasi gizi dengan contoh makanan lokal yang seimbang. E. Menunda program sampai ada kesadaran sendiri dari masyarakat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melibatkan kader posyandu untuk memberikan edukasi gizi dengan contoh makanan lokal yang seimbang. Karena pemberdayaan komunitas menuntut partisipasi masyarakat. Edukasi yang kontekstual dengan bahan lokal lebih mudah diterima, meningkatkan kepatuhan, dan mendorong perubahan perilaku gizi anak. Soal nomor 13. Dalam program pemberdayaan masyarakat binaan kejaksaan, Anda menemukan kelompok ibu rumah tangga yang menolak program senam kesehatan karena menganggapnya membuang waktu. Bagaimana strategi efektif yang dapat Anda lakukan sebagai perawat? A. Memaksa mereka ikut senam demi laporan program. B. Menunda kegiatan hingga ada kesadaran sendiri. C. Membiarkan kelompok tersebut tidak berpartisipasi. D. Menyuruh aparat desa menegur ibu rumah tangga tersebut. E. Menyesuaikan pendekatan dengan menjelaskan manfaat senam melalui contoh nyata kesehatan sehari-hari. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyesuaikan pendekatan dengan menjelaskan manfaat senam melalui contoh nyata kesehatan sehari-hari. Karena pemberdayaan masyarakat membutuhkan komunikasi persuasif yang relevan. Memberikan contoh nyata akan lebih meyakinkan warga dibanding instruksi sepihak, serta menumbuhkan partisipasi sukarela. Soal nomor 14. Pasien dengan gagal ginjal kronis di ruang rawat kejaksaan menolak menjalani hemodialisis karena takut jarum. Keluarga memaksa perawat untuk tetap melakukan prosedur agar pasien selamat. Apa langkah tepat yang harus Anda ambil? A. Memberikan edukasi risiko medis dan menghargai keputusan pasien. B. Melakukan hemodialisis paksa agar kondisi pasien stabil. C. Menunda tindakan hingga pasien berubah pikiran. D. Mengikuti desakan keluarga karena pasien dalam bahaya. E. Membiarkan kondisi pasien tanpa penjelasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberikan edukasi risiko medis dan menghargai keputusan pasien. Karena pasien memiliki hak legal untuk menerima atau menolak tindakan medis. Peran perawat adalah memberikan edukasi yang objektif agar pasien mengambil keputusan yang sadar dan sesuai prinsip etika. Soal nomor 15. Seorang ibu bersalin dengan posisi sungsang mengalami komplikasi. Dokter dalam perjalanan, sedangkan keluarga panik dan meminta Anda segera melakukan tindakan operasi. Apa prioritas intervensi perawat? A. Melakukan operasi sesar darurat meski bukan kewenangan perawat. B. Menenangkan keluarga tanpa melakukan tindakan medis. C. Membiarkan kondisi berlangsung hingga dokter datang. D. Memantau tanda vital ibu, memposisikan ibu secara aman, dan menyiapkan ruang operasi. E. Menyarankan keluarga mencari rumah sakit lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memantau tanda vital ibu, memposisikan ibu secara aman, dan menyiapkan ruang operasi. Karena perawat tidak berwenang melakukan tindakan operasi, tetapi memiliki peran krusial dalam stabilisasi kondisi ibu, mencegah komplikasi lebih lanjut, serta memastikan kesiapan fasilitas sebelum tindakan medis dilakukan. Soal nomor 16. Di ruang anak, seorang pasien leukemia membutuhkan transfusi darah rutin. Namun orang tua menolak transfusi karena alasan keyakinan agama. Sebagai perawat, bagaimana sikap Anda? A. Memaksa transfusi demi menyelamatkan nyawa anak. B. Menjelaskan risiko medis dan berkoordinasi dengan dokter untuk mencari opsi terapi lain yang diterima keluarga.
C. Menghargai penolakan tanpa memberikan alternatif. D. Membiarkan kondisi anak memburuk karena orang tua menolak. E. Meminta aparat hukum memaksa keluarga? Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menjelaskan risiko medis dan berkoordinasi dengan dokter untuk mencari opsi terapi lain yang diterima keluarga. Karena asuhan keperawatan anak harus menghormati nilai keluarga, namun tetap mengedepankan keselamatan pasien. Edukasi serta kolaborasi interprofesional adalah jalan tengah yang etis dan legal. Soal nomor 17. Seorang tahanan dengan depresi berat mengatakan ingin bunuh diri dan menolak semua interaksi dengan petugas. Rekan Anda menyarankan membiarkan pasien hingga ada instruksi dokter. Apa intervensi keperawatan yang sesuai? A. Membiarkan pasien karena tindakan tanpa instruksi bisa menyalahi aturan. B. Memberikan obat penenang tanpa instruksi dokter. C. Mengikat pasien agar tidak membahayakan diri. D. Menunggu keluarga datang untuk mengambil keputusan. E. Menggunakan komunikasi suportif, melakukan observasi ketat, dan melaporkan kondisi ke tim medis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menggunakan komunikasi suportif, melakukan observasi ketat, dan melaporkan kondisi ke tim medis. Karena pasien dengan risiko bunuh diri membutuhkan intervensi segera berupa pengawasan ketat dan komunikasi suportif. Perawat berperan penting sebagai garis depan pencegahan perilaku berbahaya. Soal nomor 18. Dalam program penyuluhan gizi, Anda menemukan sebagian masyarakat lebih percaya pada pengobatan alternatif dibandingkan pada tenaga kesehatan. Bagaimana pendekatan terbaik yang dapat meningkatkan keberhasilan program? A. Menggabungkan edukasi kesehatan dengan kearifan lokal agar lebih diterima. B. Menyalahkan masyarakat karena tidak mengikuti ilmu medis. C. Memaksa warga untuk mengikuti anjuran tenaga kesehatan. D. Membiarkan masyarakat mengikuti cara mereka sendiri. E. Menghentikan program karena dianggap tidak efektif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menggabungkan edukasi kesehatan dengan kearifan lokal agar lebih diterima. Karena pendekatan komunitas harus adaptif. Dengan mengintegrasikan edukasi medis ke dalam konteks budaya lokal, pesan kesehatan lebih mudah diterima dan dipraktikkan masyarakat. Soal nomor 19. Pasien dengan kanker stadium lanjut mengeluh nyeri hebat meski analgesik standar sudah diberikan. Keluarga meminta dosis ditambah melebihi standar. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberikan dosis lebih tinggi sesuai permintaan keluarga. B. Menolak memberikan obat tambahan apapun. C. Melakukan penilaian nyeri komprehensif dan melaporkan ke dokter untuk penyesuaian terapi. D. Menunda penanganan hingga dokter datang. E. Mengalihkan perhatian pasien agar lupa rasa sakitnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan penilaian nyeri komprehensif dan melaporkan ke dokter untuk penyesuaian terapi. Karena perawat berperan dalam asesmen nyeri yang objektif. Keputusan penyesuaian dosis tetap wewenang dokter. Tetapi laporan akurat dari perawat akan memastikan pasien mendapat penanganan tepat. Soal nomor 20. Ibu pasca persalinan menunjukkan tanda-tanda baby blues. Sering menangis tanpa sebab, merasa tidak mampu mengurus bayinya. Suami bingung dan meminta saran Anda. Apa intervensi terbaik perawat? A. Membiarkan ibu agar bisa menenangkan diri. B. Menyarankan ibu menyerahkan bayi sepenuhnya kepada keluarga. C. Memberikan obat penenang tanpa konsultasi dokter. D. Memberikan dukungan emosional, edukasi, dan melibatkan keluarga untuk membantu ibu beradaptasi. E. Mengabaikan keluhan karena dianggap normal pasca melahirkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memberikan dukungan emosional, edukasi, dan melibatkan keluarga untuk membantu ibu beradaptasi. Karena baby blues adalah kondisi umum namun perlu ditangani dengan dukungan psikososial. Peran perawat adalah membantu ibu beradaptasi, mengurangi kecemasan, dan mencegah gangguan psikologis lebih berat. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.